atau D di bawah, kedua-duanya bisa, karena ada kaidah komutatif di mana memang bisa ditukar D dan E, dan juga B dan C posisinya, ya bisa ditukar. Jadi bagaimana dengan jalur Euler? Mungkin yang pertama yang tidak, karena kelihatan tadi A, B, C, D, E, jadi urutannya kalau ditulis seperti atau dimasukkan seperti ini dari kiri ke kanan, inputnya memang terdapat di sini terdapat nanti ada putusan daerah difusi N. Bisa kelihatan di sini. Karena saya mulai di A. Jadi ini titik saya, titik awalnya di A. Kemudian saya lewat B, dan saya lewat C. Nah, di sini sekarang mau kemana? Saya harus ke D. Tapi untuk ke D, karena saya di sini, saya harus lompat. Jadi saya harus lompat di sini, baru saya bisa lanjut D ke E. Nah, ini memang kelihatan langsung di sini. Kalau saya lompat di sini, berarti saya terjadinya putusan daerah difusi N. Jadi saya coba untuk mendapatkan, karena saya lihat memang masalahnya saya mulai dengan A. Ya, bagaimana saya mulai dengan misalnya dengan B-nya. Oke. Mungkin saya mulai di sini. Kemudian saya lewat B, lewat C, saya lewat A. Nah, di sini sekarang saya bisa ke E. Baru ke D. Nah, dan apakah saya di sini DE? Karena ada kaidah asosiatif. Jadi untuk ini bisa juga dibilang nanti dianggap D-nya di bawah dan E di atasnya. Tidak apa-apa, itu tidak akan berubah fungsinya. Jadi ini seperti solusinya. Tadi saya coba untuk masukkan saya tukar saja, jadi dia harus B dan C duluan. Jadi saya tukar posisinya A terhadap B dan C, jadi di belakang saja. Kemudian compile, dan saya lihat, wah, ya sudah optimal. Karena sekarang tidak bisa lebih optimal ini. Ini memang solusi terbaik. Saya kasih pindah. Saya melihat dengan baik. Ya, coba melihatnya, membandingkan dengan yang tadi, yang satu kali putus daerah. Jadi satu kali putus daerah berarti luasnya sekitar 20% lebih besar. Ini cukup ya, besar, ya, signifikan. Oke. Kemudian, bagaimana sekarang saya kembali ke sini? Sebenarnya saya tahu sudah oke untuk PUN juga, yang ini PMOS ya. PMOS, dan ini NMOS-nya. Ya, saya memang langsung mulai dengan NMOS karena operator AND seperti seri, operator OR seperti paralel. Nah, itu memang lebih langsung. Tadi saya lupa untuk tulis di sini urutannya. Sebenarnya lebih baik kalau kita urutannya B, C, A, baru ke D, baru ke E-nya. Ini memang yang baik, ya. Nah.
Ini oke, sebagai jalur Euler yang lengkap. Bagaimana dengan PUN yang tadi disebut paralel menjadi seri. Jadi nanti di sini mungkin ada semacam seri dan dia nanti bukan seri dengan A tapi paralel dengan A. Ya. C. Kemudian yang di sini DE-nya paralel, sekarang dia seri dan DE yang seri menjadi paralel. Jadi dia nanti di sini mungkin seri dengan D dan E. Seperti ini. Ya, mudah-mudahan sudah bisa. Dan memang tadi masalahnya kalau dengan sebenarnya kalau P-nya di sini dia cukup sebenarnya juga yang pertama kalau saya ABC baru ke D baru ke E, kalau di P-nya tidak ada masalah. Ya, saya lihat sebenarnya cukup dia bagus ya, untuk P-nya, tapi di PDN tidak. Jadi memang putus difusi cuma di N-nya, bukan di P. Tapi ya Mas, karena satu saja sudah langsung nanti luasnya 20% lebih besar. Dan untuk sekarang kalau mau yang mungkin saya harus tukar lagi. Ini memang di sekarang ya asosiatif, kaidah asosiatif. Saya anggap ini B. Ya, jadi dia nanti di sini kalau B, C, A, kemudian dia ke D dan dia ke E. Jadi ini bisa juga. Dan ini sudah oke. Nah, di sini juga oke. Untuk B1. Bisa dibilang di sini tidak oke untuk ya PDN, tapi di sini di PMOS-nya sebenarnya oke. Bagaimana dengan tugasnya kemarin? Diagram tongkat mungkin saya tidak, tapi ini tentukan ukuran transistor NMOS dan PMOS. Kalau kita anggap nanti Lmin 2 lambda, Wn 2 kali Ln jadi 4 lambda, itu untuk inverter. Dan P-nya dia 4 kali Lmin, jadi 8 lambda. Tapi kalau serinya nanti, banyaknya yang seri nanti ada faktor N, yang paralel sama dengan yang inverter punya. Jadi di sini sebenarnya saya bisa di diagram Euler atau langsung saya bisa mulai yang paling dalam ya ada BC. Jadi di sini paralel. Jadi saya mulai yang faktor 1 di sini. Kemudian BC-nya seri dengan A. Jadi di sini terdapat faktor 2. C-nya dapat faktor 2 dan A-nya mendapat faktor 2. Kemudian B yang ini BCA dia paralel dengan ED yang subrangkaian ED, tapi memang paralel, jadi di sini dikasih faktor 1 lagi. Jadi tidak ada perubahan. Saya cuma sebagai contoh. Ini nanti juga faktor 1 dan di sini juga 1. Maaf. Ya 1 dan D dan E seri, jadi masih dapat faktor 2 ini. Jadi di NMOS-nya semua nanti dikasih faktor 2, sehingga penunda melalui gerbang logika kompleks ini sekecil inverter punya. Untuk PUN-nya, kita bisa juga mulai dari dalam B dan C, karena seri, jadi saya mulai dari faktor 2. Karena 2 yang seri.
baru paralel dengan A, jadi kali A, 1. Sini juga 1. Kemudian dia sebagai subrangkaian ini, kalau subrangkaian ABC dengan subrangkaian DE, seri. Dan ini karena dua subrangkaian, jadi ada faktor 2. Nah, di sini juga dikasih faktor 2. Semua dikasih dalam subrangkaian masing-masing, nanti dikasih 2. Di sini juga. Dan karena DE tinggal ini, nanti dia paralel ada faktor 1. Ya, dengan demikian, saya lihat di sini 22, nah, di bawah ya CB-nya untuk PMOS nanti 4 kali WP inverter. Jadi di 4 kali 8 lambda, nanti 32 lambda. Di sini ini 32 lambda. Kalau ini 2 kali 8, karena WP inverter sama dengan 8 lambda. Kalau WN-nya inverter atau not sama dengan 4 lambda. Ya, dari 32 nanti bisa jadi 16, kalau di sini semua 8 lambda. Ya, di sini yang lain kali 2 nanti 16. Yang lain. Ya, mudah-mudahan berhasil. Dan kita sebenarnya bisa maju ke pertanyaan kedua, cuma menentukan jalur Euler. Sebenarnya diperiksa saja, maaf, mungkin saya diambil dari sini saja. Di copy paste. Lupa nanti ya, di sini juga ada, maaf, mungkin ada, sebenarnya harus ada kurung. Ya, memang ya, begini dia. Kalau di compile one line, masih ada error ya, di bawah kiri. Dia masih ada masalah dengan kurungnya, maaf. Coba lihat barangkali dengan ini. Oh ya, jadi kelihatan 2 kali. Sekarang 2 kalinya. Di sini juga ada masalahnya kurung. Oke, begini ya, nanti kalau mau disesuaikan kurungnya. Ya, bagaimana kalau sekarang saya coba untuk DDN dulu. Jadi ada A paralel dengan DC. Kemudian ada OR ya, maaf, mungkin A paralel dengan DC. Kemudian ada D paralel dengan EF. Dan nanti seri dengan G. Seperti ini. Dan memang kalau
melihat nanti yang kalau saya mulai di AB seperti ya nanti ini mungkin AB bisa, tapi kalau saya nanti lewat EF dan D ini memang nanti dia lompat baru bisa ke D, G, atau sama aja kemudian di AB seperti sudah baik. Sama kalau saya lewat D dulu ke F, sama-sama saya lompat, jadi tidak lulus. Jadi sebenarnya di sini ada satu hal yang mungkin kita harus menerapkan kaidah komutatif, di mana nanti G-nya di tengah aja. Nah, kalau G-nya sekarang di sini, ini A-nya, B, C, ini D, E, F. Sekarang kalau sebenarnya yang bisa di sini ya, saya bisa lewat di sini. Ya, tadi nanti saya cuma tukar subrangkaian D, E, F dengan G di PDN. Kalau di PUN, kalau kita coba saja, langsung dicoba dulu apakah sudah bisa. Tadi di compile one line. Sekarang yang G pindah ke tengah. Dan kelihatan masih, ini daripada 2 kali putus, yang sebelumnya masih 1 kali putus. Dan putus di mana? Karena di PDN tidak. Jadi barangkali dia putus di PUN. Jadi kalau di PUN, yang paralel di sini menjadi seri. Jadi nanti ada ABC. Tapi saya sudah tukar mungkin langsung. Dan ini ABC. Oh, sebenarnya tidak apa. Mungkin saya di sini. Nah, ini dari A, B, C. Kemudian sekarang sudah yang G-nya di tengah, ya, tidak karena dia seri, kemudian sama dengan D, E, F. Ya, tadi masalahnya kalau saya mulai dengan A, tadi sepertinya mau mulai dengan A karena ini usulannya tadi dari PDN ya, dia pakai A. Memang ini bisa juga nanti ditukar kaidah asosiatif A, B, C, G, D, E, F. Tapi masih 1 kali putus karena nanti kita lihat di A, B, C. Nah, di sini. Dia harus memang dari titik ini lompat sebelum dia bisa ke sini. Nah, baru di sini sudah oke. Jadi di antara CG, memang kelihatan di sini di CG, di tengah ini masih. Jadi apa yang perlu diganti? Ya kita tahu dari tugasnya sebelumnya, atau soal sebelumnya, yang lebih baik, yang optimal nanti. Kalau kita mulai dengan B, jadi B, C, baru ke A, dia lewat G, kemudian
Ya, di sini mungkin kita ganti karena kaidah. Maaf ya, nanti di sini saya mungkin pakai biru, tetap biru. Kalau ini nanti posisinya D bisa tukar, bisa dari D nanti E ke EF. Ini. Saya bisa tukar ya, posisinya D terhadap subrangkaian EF melalui kaidah komutatif. Jadi yang sebenarnya yang cocok bukan ABC, tapi kita tahu yang BCA, G, dan D, E, F. Ya, di sini saya juga bisa BCA, ini sama G, D, E, F, sama. Tadi ini sudah oke. Lihat, kalau sekarang A-nya dipindah ke sebelah kanan, bukan ya, bukan Anda. Sini. Dan saya compile one line dan coba lihat di sini sudah oke. Ya, BCA, G, D, E, F. Oke. Ya, mudah-mudahan berhasil dan ini membantu, sudah dapat solusinya. Kita akan lanjut, atau ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Ada yang dapat solusinya? Saya belum cek. Saya mulai nanti habis lebaran, saya kerjakan semua tugasnya. Jadi mohon maaf karena belum jadi, tapi memang 100 siswa, jadi saya perlu waktu nanti untuk berkoreksi semua soal. Tidak ada? Pak, Ya. Pak, untuk nomor 1 itu boleh digambarkan diagram tongkatnya Pak untuk memperjelas lagi dengan jawaban saya. Tapi sudah ada tadi, yang ini. Ini yang Ya, pertama. tongkatnya Pak. Jadi minta untuk dijelaskan ulang. Untuk diagram tongkatnya Pak. Oh, belum. Oh, diagram tongkat. Iya Pak. Oh, iya. Oke. Boleh. Ini saya Oke. Jadi fungsinya mungkin kita ambil dari sini, maaf. Duh. Ini ya. Diagram tongkat. Kita mulai dengan, ya harus bantu saya. Ya, jadi coba kita bersama-sama. Mulai dengan menggambar garis untuk jalur mana? Langkah pertama. Jalur input VDD dengan VS. Tapi itu bukan input. Itu jalur power ya? Iya Pak, power. Oke, jadi di horizontal atau vertikal? Inputnya Pak di vertikal, kalau powernya VDD VSS horizontal. Ya, ini kita mulai dengan VDD, kemudian ada VSS di bawah. Memang metal 3. Ya, kemudian inputnya berapa banyak sinyal input?
5, Pak. 5. Jadi ada Dengan 5. outputnya 1, satu. 2, maaf ya tidak ini 5. Nanti ada 1 outputnya, nanti juga outputnya. Saya jelaskan sebentar kenapa memang seperti ini, karena itu nanti membantu kita untuk topik hari ini. Oke. Jadi ini untuk 5 input, ini secara umum, kemudian sekarang kita mau yang difusi N, ya kita cari yang tidak terputus, jadi 1 kali, ya, kita berani langsung ya. Kemarin memang seperti ini, kita gambar begini ya, sekarang saya berani untuk 1 kali, karena saya tahu urutannya. Ya, dari urutan, maaf, mungkin saya ganti sini. Ya, masih ingat ini sebenarnya ditukar ya, jadi yang A ya dengan BC, subtrahkan BC. Jadi kalau dibilang di sini bukan mulai dengan A tapi BC. A dan D, ada E. Oke. Dan sebenarnya kalau mau dari ini, kalau up siri dengan BC paralel, ya, atau memang BC paralel dengan siri A. Kalau paralelnya, nanti saya harus yang metalnya, metal sekarang di sini, metal 1. Saya ambil dari sini. Kenapa? Karena saya tahu kalau ini yang memang seperti ini. Yang di antara CB A-nya ada kontak. Karena difusinya sekarang saya cari yang tidak terputus. Jadi saya memang harus ambil nanti VDD-nya di tengah ini. Ya, harus. Tidak ada pilihan sekarang ya. Karena biasanya untuk paralel saya bisa juga sebenarnya ambil dari sini, nanti ya bisa melihat ini juga paralel yang kedua tadi saya. Tapi ini sekarang tidak bisa lagi karena di sini bukan A-nya bukan VDD-nya, dia tidak di situ. Jadi saya cuma punya satu solusi sama dengan yang ini. Kemudian ini sudah ke A, kemudian D dengan E, itu OR. Jadi berarti source-nya A, karena source-nya itu sama dengan output-nya A, bisa dibilang nanti di sini terhubung secara paralel dengan DE. Jadi kalau dari dia masuk di D dan di E. Kemudian ini menjadi outputnya. Terbalik untuk PMOS-nya. Kalau PMOS, saya seri dulu. Jadi bukan paralel. Ini memang kalau begitu, paralel saya ambil di mana? Ya sama di paralelnya di sini. Sekarang harus ambil di sini. Oops. Memang harus kalau sudah punya pengalaman, memang diambil di sini kalau saya tidak salah, karena nanti ini paralelnya. Jadi dia paralel A-nya nanti di sini, karena A terhubung dengan D-nya. Begini dia. Dengan maaf, jangan sampai salah.
Salah. Aduh, salah. Maaf. Ya, begini. Tapi tetap sama di sini. Aduh. Ya. Memang begini saja. Karena saya tahu di antara A dan D, masalahnya ada D-nya tidak bisa. D-nya seri nanti, karena yang OR seri untuk PMOS. Jadi dia tidak ke bawahnya. Jadi bawahnya ini sama dengan di bawah, sebenarnya bisa ikut saja. Ada semacam dia nanti terhubung begini. Kemudian ini D-nya, ini seri dengan D paralel E. Jadi dia paralel E. Dan diambil sini nanti. Ya. Mungkin ini stick diagramnya. Nah, kita coba biar bisa kalau nanti langsung di microwave. Oh, ini masih ABC. Ini dia. Coba juga saya hapus yang sini. Oops. Ya, lihat. Ya, jadi diambil nanti kalau bisa melihat ini memang mirip yang kira-kira ya. Ya, kalau kita lihat yang paus S di sini, mana cursor saya? Di sini. Jadi dari bawah di sini di tengah BC diambil power sama di sini di tengah. Kemudian nanti di antara A dan D jadi outputnya AD. Oh iya di bawah masih salah. Saya salah di bawah. Oh, D dan E. Ya ampun. Saya salah ini salah. Oke. Tidak ada yang protes ya. Jadi diambil memang dari sini karena pasti ini sudah output karena paralel. Jadi dari paralelnya kan nanti ini punya. Sebenarnya di sini tidak karena dia bisa paralel D dan E saja. Ya. Sama seperti di sini D dan E punya jalur sendiri ke outputnya. Ini. Ya, begini. Sekarang kalau dibandingkan dengan microwave-nya, ya coba lihat di sini memang dia ke output. Dan untuk PMOS-nya dia ambil power dari di tengah C dan A, sudah. Kemudian yang di B-nya dia nanti terhubung dengan tengahnya AD di sini. Dengan AD, kemudian memang nanti terhubung juga dengan inputnya E, dan di tengah DE menjadi outputnya. Ya, yang ini, maaf tadi masih salah. Jadi stick diagram membantu sedikit ya, kalau memang di kertasnya sama sebenarnya hampir sama mirip dengan
layoutnya. Ya, kalau mau di atas dulu ya pakai stick diagram. Tapi bisa juga langsung di microwave. Atau memang pakai compile online ya. Kalau sudah tahu urutan jalur Euler yang lengkap. Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, kalau begitu, dulu juga. Ya. Saya lanjut dengan topik hari ini. Saya tidak terlalu dalam karena nanti Pak Faisal dan atau dosen lain mungkin melanjutkan ya nanti setelah Lebaran. Bukan saya lagi yang mengajar. Mereka mungkin dalam metode perancangan standar sel ya sampai nanti membuat rangkaian eder atau mungkin juga sampai ke rangkaian penggali. Kalau ya sudah diketahui bahwa gerbang Anda sebenarnya bukan gerbang dasar dan sudah terdiri atas dua gerbang. Ada nanda ditambah inverter atau gerbang NOT. Sama dengan OR-nya, kita pernah lihat untuk XOR, ya kita melihat ini ya rangkaian dari 3. Ini salah satu solusi ya, ada yang lain juga. Ya kalau kita lihat ini sebenarnya melihat dari min-termnya, ya ini sebenarnya ini yang sudah mungkin optimal karena terdiri atas 3 gerbang. Di sini bisa juga XOR-nya sama dengan ya kalau min-max term ya mungkin sudah biasa dari dia seperti A not kali B or di sini lagi A kali B not. Okay. Nah, di sini bisa dibilang, oh ya sama aja dia nanti terdiri atas 3. Kalau kita anggap ini A not B not-nya, ya, jadi nanti ini yang kalinya ada seri dan ini yang paralel juga 3 gerbangnya. Kemudian untuk mengembangkan konsepnya standar sel ada beberapa istilah. Ya, kita sekarang bicara standar sel dan bukan lagi gerbang logika dasar. Ya, kalau dasarnya tadi persepsi layout cuma ada 3 NOT, NAND, dan NOR. Tapi kalau kita bicara sel standar atau standar sel, kita anggap sekarang NOT under, ya juga under OR, NAND sebagai sel standar. Dan masing-masing mungkin ada yang punya 2 input, ada yang 3 input, 4 input, ya karena ada under 4 input ada. Jadi semua ini nanti menjadi satu pustakaan atau pustaka dan memang biasanya dirancang dulu, kemudian disimpan dalam sel-sel pustaka supaya nanti bisa ditaruh dalam layoutnya saya. Ya. Bagaimana merancang standar sel? Ya, tadi memang kita sudah belajar layout standar sel untuk tiap-tiap gerbang logika, seperti sudah dibahasi. Bisa juga gerbang logika kompleks. Bisa juga nanti karena seperti A, under B or C pasti sering dipakai. Ya, jadi itu bisa juga menjadi standar sel dalam di sini. Ya, seperti bisa juga satu yang under OR. Ini kalau gerbang kompleks ya bisa menjadi satu sel standar.
Nanti untuk A ampersand B or C. Ini dia. Oh, maaf. Jadi nanti di save, mungkin saya rasa nanti sesuai dengan nama selnya, seperti not, nor, nande, atau nanti under or. Mungkin bisa nanti ditambah kalau ada nor 3. Nah, kalau nor 3 pasti nanti ini nor dengan 3 inputnya. Kemudian setiap kali mau mendesain satu rangkaian dari satu sistem, jadi taruh setiap komponen yang dibutuhkan dengan cara menginstansiasi sel-sel dari file yang sudah disimpan sebelumnya. Atau bisa juga menggunakan menu compile one line. Seperti tadi saya tunjukkan. Kalau sudah tahu fungsinya dan juga mungkin sebaiknya jalur Euler diikuti. Jadi itu ada prosedur nanti untuk melayout, nanti dibedakan ada yang disebut place, jadi taruh komponennya ke dalam layout dan ada route menghubungkan. Itu route-nya menghubungkan masing-masing seperti outputnya dari satu sel standar nanti menjadi input sel standar yang lain. Ini contohnya yang place and route. Kalau kita lihat rangkaian ini rangkaian sembarang, tidak ada fungsi. Ya, kita lihat memang ada 3 nande, 1 nor, ada 1 under, dan 1 inverter. Kemudian kita mulai dulu untuk prosedur. Jadi kita memikirkan satu solusi. Nah, seperti tadi bisa juga sebenarnya saya di microWin coba saya dengan compile one line. Saya tahu nanti ada out ini nanda ya, sama dari dia nanti not A dan B. Mungkin nanti N1 dan N2 mungkin ini. Oke. Sebaiknya mungkin salahkan ini. Sama dengan awal sal. Kemudian ada 3 sebenarnya nanti mengulangi 2, 3. Kemudian lagi. Nah, jadi saya instansiasikan gambar setiap 5 gerbang atau sel standar. Dan ini saya cuma memakai 1 baris. Ya, baris untuk duplikasi saya mungkin pakai yang 1 aja. Jadi ada sekarang itu ada inverter apa yang nanti M kita sudah di in 6 ya, sebaiknya supaya nanti dan outputnya sudah yang out 4. Ini inverter. Jadi tinggal, maaf, mungkin saya kembali, saya sudah inverter,
sudah 3 nanda, sekarang mau yang nor, dan ada anda. Jadi nor, output 5, dan pasti ada in 7, nor in 8, kemudian masih ada anda. Kalau anda tidak punya 9 dan ampesan 10. Ya, jadi bisa satu baris juga. Ya, kita mulai dengan ini. Cuma kalau ya biasanya kalau dirancang satu barisnya, ya nanti bisa menjadi sesuatu. Saya kasih lihat. Di mana mungkin ya, saya pakai saja mungkin sebagai meta ya. Kalau ini menjadi satu yang panjang ya, misalnya saya harus tambah yang lain. Dibandingkan kalau saya sekarang mengukur ya seperti ya berapa besar nanti ya. Kalau segi empatnya, segi empat yang panjang seperti ini, biasanya luasnya tidak seoptimal daripada saya memakai mungkin ada yang saya inginkan menjadi satu yang bentuknya di mana lebar dan panjangnya hampir sama, jadi menjadi mungkin bentuknya kuadrat, itu maksud saya. Ini biasanya lebih optimal dari luasnya. Itu sebabnya, dan kita akan melihat nanti sebaiknya kalau dia sudah lebih daripada mungkin 5 atau 6 gerbang logika atau sel standar, coba saja untuk memakai 2 baris untuk sel standar ini, seperti diusulkan di sini. Dan pasti di tengahnya nanti membutuhkan ada daerah kosong sebagai coupling baris atau routing area, di mana nanti saya memakai metal untuk menghubungkan yang di atasnya dengan di bawah. Ya, misalnya, tapi saya hapus ini dulu. Ya. Kemudian, ya mungkin kita lanjut di sini saja. Ya, seperti kita melihat di sini. Di mana saya tahu sebenarnya saya mulai dengan kembali di sini. Sebenarnya ada notnya, not pertama ini nanti menjadi inputnya juga ke nanda, tapi nanti semua outputnya nanda nanti dihubungkan dengan nor dan anda di sana. Jadi di sini bisa dibilang yang notnya dia nanti masuk ke sebenarnya di nanda 2 dan ya dia di sini, kemudian dia masuk di nanda, tapi dia masuk juga di nanda 3. Ya. Dan coba melihat di mana sekarang kalau saya menghubungkan, ya masih ingat biasanya dalam satu sel standar, ya, inputnya ada di sebelah kiri dan outputnya di sebelah kanan, seperti di sini. Jadi dia memang saya punya satu prinsip di mana memang selalu seperti itu, dan ini nanti membantu
Ya, kalau memang karena di sini saya cuma pakai boxnya Nanda, ya, atau dengan kata lain, kalau seperti di Nanda 3, coba melihat sebenarnya saya tahu nanti ada terminal, ada satu terminal input di sini, memang ada di atasnya, ada di bawah. Jadi inputnya dari sel standar biasanya bisa diakses dari atas atau di bawah. Ini satu rekomendasi yang membantu. Kemudian outputnya nanti bisa diambil juga dari atasnya atau dari bawah. Ya, ini membantu. Ini coba di Nanda 3. Jadi bisa dibilang ini menjadi satu black box-nya NAND 3, di mana saya cuma tahu bagaimana menghubungkan saya punya sel standar. Jadi di atasnya, di bawah. Dan dia ikut memang standarnya, dan saya sebenarnya juga nanti diketahui karena saya tahu ini kalau untuk sel standar yang berinput 2 dan di mana tidak terjadi putusan daerah difusi karena saya menerapkan prinsip Euler, berarti saya tahu persis posisinya. Ini nanti bisa memang dihitung, bisa secara otomatis saya juga sebenarnya sudah tahu posisinya, bisa dihitung. Sebenarnya sering juga di sini, di sebelah kanan juga ada outputnya. Nanti karena di sini bisa juga ya, seperti ini. Kelihatan di bawah ini di NOR, ya sebenarnya mungkin lebih di tengah, tapi di NOR 1 kelihatan nanti juga ada ya terhubung di sini. Ya, ini sebenarnya sedikit salah, NOR-nya dia nanti masuk di sini, ini bukan outputnya yang merah. Oke. Ya, jadi kalau mau, saya mungkin kembali ke yang tadi di sini. Saya tambah slide-nya. Seperti tadi, ada black box-nya masing-masing untuk Nanda pertama. Kalau 3 kali begini, ya, bisa juga nanti saat mau memang 2 kali, 2 baris, maaf. Jadi di sini inverter, tadi 0, 2. Ya, kenapa 2 ya? Karena 2 input, kan ada AND 2. Kita sekarang bicara sel standar bukan gerbang dasar, karena AND 2 bukan gerbang dasar. Dan ini Nanda 1, Nanda 2, dan Nanda 3. Oke. Ya, kemudian karena memang diketahui bahwa inputnya selalu untuk yang 2, inputnya nanti terdapat di sini, salah, atasnya juga. Oh, tangan saya sudah capek ya. Maaf. Inverter cuma 1, pasti juga luasnya sedikit lebih kecil inverter ya. Aduh. NOR ada 2, AND juga 2. Tinggal outputnya.
Kalau inverter, maaf, cuma dia memang lebih kecil, not. Kalau under sebenarnya lebih besar, dia lebih kanan ya. Bisa juga di sini kita lihat karena dia punya inverter, karena under plus inverter di sini. Oke, ini diketahui. Saya punya black box-nya. Ya, tanpa saya tahu ini di dalam seperti apa, tapi saya tahu fungsinya. Fungsi diketahui. Kemudian saya bikin this. Ya, karena saya tahu pasti saya perlu 3 kali. Ya, saya pakai sekarang metal 3 di sini. Kemudian metal mungkin saya pakai warna lain ya di sini blue-nya. Jadi outputnya masing-masing nanti terhubung di sini. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Ya, kemudian saya masih membutuhkan untuk inverter karena dia ke sini. Oh ya, inverter dia ke NAND 2 dan NAND 3. Jadi ada satu lagi metal 3 ini untuk inverter. Jadi outputnya nanti di sini, ini nanti outputnya inverter, dia masuk di NAND 3, tapi masuk juga di NAND 2. Nah, sekarang saya punya masalah karena saya lihat tempatnya tidak cukup. Ya, oke. Kalau di sini nanti saya tahu dari NAND 3 ke dan nolnya ke masuk ke under. Ya, jadi ini memang sedikit membantu. Oke, saya tahu ini solusinya. Bisa di sini ya, maaf ini mungkin kalau kita nanti cuma rencanakan ya bagaimana. Jadi dari nanti dia masuk ke under, dari under juga di sini. Kadang juga saya tahu memang di sini juga ada yang untuk pertama, ya, sering juga diketahui bahwa ya masih ingat saya bisa untuk yang pertama biasanya di sini saya bisa menggabungkan, ya, saya bisa bikin di sini, ya, nanti ambil dari outputnya, sebenarnya bisa, ya, ada juga untuk input pertama bisa juga dari sebelah kiri, langsung diambil. Nah, mana? Pakai juga yang oke, jadi dia nanti terhubung di sini seperti di sini. Tinggal inputnya, dan inputnya ini seperti ada A dan B. Ya, itu tadi saya lupa. Sekarang mungkin saya pakai juga A dan B di sini. Ini A. Dan ada B. Dan pakai metal 2. Jadi dia kita tahu A dan B di NAND 1. Ini. Dan B-nya di inverter di sini. Kemudian inverter 2 sudah ke NAND 2 dan juga A-nya. Dan untuk 3 dia B dan B0. Ya, apakah masuk akal atau tidak?
Ini fungsinya begini. Ya. Jadi kelihatan saya perlu untuk jalur di daerah coupling. Daerah coupling memang ada 5 jalur metal 3 karena horizontal. Jadi 5, nanti perlu disiapkan. Ya, seperti kalau biasanya dibuat sendiri. Menggambar saja punya diketahui karena memang set standar punya posisi atau terminal input dan output pada tempat tertentu. Jadi dia ikut rekomendasi. Kemudian saya bisa merencanakan tata letak seperti ini. Ini namanya floor planning. Sebenarnya mungkin ini istilahnya yang dipakai di sini floor planning bahasanya. Floor planning. Ya, seperti orang di arsitektur, mereka mungkin satu rumah nanti dibagi ada kamar masing-masing, tapi belum tahu juga isinya kamar masing-masing, tapi juga ada aksesnya ke kamar, ada pintu, seperti itu. Itu floor planning untuk tata letak. Ya, kalau ini itu prosedur route. Ya. Lagi di sini gunakan metal 3 untuk jalur koneksi horizontal, metal 2 untuk jalur koneksi vertikal, gunakan metal 1 untuk jalur koneksi lokal. Bila memungkinkan, dapat digunakan poli untuk koneksi antar poli yang tidak begitu panjang. Tapi di sini, ya mungkin tidak ada. Oke. Coba sekarang membandingkan hasilnya seperti tadi. Kalau 1 baris, 2 baris, dan kelihatan memang yang 2 barisnya bisa, walaupun mungkin di sini karena yang di sebelah kiri 1 barisnya sebenarnya sudah dikasih lebih kecil, tapi sebenarnya dia lebih besar daripada yang 2 baris. Jadi 2 barisnya karena dia bentuknya lebih kuadrat atau menuju menjadi kuadrat daripada 1 baris, biasanya bisa menjadi lebih optimal. Ya, khususnya karena 1 barisnya nanti juga dia harus ada jalurnya, ya kita harus juga menghitung jalur dalam mengukur berapa besarnya. Karena dia nanti mungkin dari kirinya harus jauh sampai ke kanan, seperti itu. Kalau di tengah biasanya bisa menjadi lebih optimal. Oke, itu saja. Ada pertanyaan mengenai yang ini? Ya, kalau kita sekarang sudah tahu membuat set standar, nanti disimpan masing-masing komponen, kemudian dalam sistem rangkaian yang lebih besar nanti diinstansiasikan dan melalui prosedur place and route. Ya, pertanyaan. Seperti tidak ada. Kalau tidak ada, ya saya bisa dibuka, ya mohon dibuka video. Kita lihat nanti seperti sudah dikatakan akan dilanjutkan teman-teman saya, seperti Pak Samuel hari ini mungkin tidak hadir,